Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Baitul Ilmi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah di kesempatan yang bahagia ini kita dipertemukan kembali. Mudah-mudahan kelak kita juga dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya bersama orang-orang yang kita cintai, yakni Allah dan Rasulnya, dan juga kepada para sahabat-sahabatnya sekalian. Sahabat Baitul Ilmi TV yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini kita mencoba untuk mengambil hikmah dari keteladanan para sahabat-sahabat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Salah satu di antaranya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis riwayat beliau menyampaikan dari Abdurrahman bin Auf bahwa Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali bin Abi Thalib di surga, Talha di surga, Zubair bin Awwam juga di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id di surga, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah juga di surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, menarik sekali di sini bahwa Rasulullah SAW menyebut secara spesifik bahwa Abu Bakar adalah orang pertama, sahabat pertama yang masuk ke dalam surga. Kenapa demikian? Yang menarik untuk menjadi perhatian kita, kenapa para sahabat-sahabat ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga? Apa amalan mereka yang mungkin menjadikan kita iri, walaupun kita bukanlah seperti para sahabat? Tentunya kita bisa meneladani agar mampu menapaki jalan-jalan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Baitul Ilmi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan yang pertama, keteladanan dari Abu Bakar, bahwa Abu Bakar memiliki keyakinan yang kokoh, memiliki keimanan yang teguh, keimanan yang tidak pernah ragu di dalamnya. Sahabat Abu Bakar adalah orang pertama yang masuk ke dalam Islam. Tatkala beliau selepas dari berdagang pulang ke rumah, beliau dihampiri oleh sahabat-sahabat yang lain yang berbondong-bondong datang kepada Abu Bakar yang menghabarkan bahwa Muhammad mengaku menjadi nabi. Muhammad telah mengaku dirinya sebagai seorang rasul. Maka Abu Bakar ini mendengar itu, tidak berselang lama maka beliau mendatangi Rasulullah SAW yang waktu itu adalah sahabatnya, yang kenal dekat dengannya, yang menjadi kawan dalam ngobrolnya, dan seterusnya. Intinya bahwa Abu Bakar ingin bertanya secara langsung kepada Muhammad temannya ini, benarkah berita yang telah kudengar dari orang-orang bahwa engkau telah menjadi seorang rasul, engkau mengaku sebagai seorang nabi? Maka jawab Rasulullah SAW, betul. Apa kemudian respon Abu Bakar? Maka pada saat itu Abu Bakar menyatakan, saya percaya dan saya akan masuk Islam sebagaimana apa yang engkau bawa, apa yang engkau serukan dari Tuhanmu. Luar biasa para sahabat sekalian Baitul Ilmi TV dirahmati Allah. Kalau para sahabat yang lain yang masuk Islam sempat ada keraguan dalam diri mereka tentang apa yang dibawa oleh Muhammad, tapi Abu Bakar tidak pernah merasa ragu sedikit pun. Inilah rahasia keimanan dari Abu Bakar. Bahkan kemudian Al-Baihaqi meriwayatkan dari Umar bin Khattab dalam kitab Subhanul Iman bahwa beliau menyatakan, andai kata iman Abu Bakar ditimbang dengan keimanan seluruh keimanan penduduk bumi, maka keimanan Abu Bakar akan lebih baik dari keimanan mereka. Ini menunjukkan para sahabat sekalian bahwa keimanan Abu Bakar tidak ada yang bisa mengalahkan, tidak ada yang bisa menandingi keimanan Abu Bakar. Maka wajar para sahabat Umar bin Khattab pernah menyampaikan bahwa saya tidak akan pernah mampu mengejar Abu Bakar, tidak akan mampu mengejar kebaikan dari Abu Bakar.
dikisahkan di saat ketika pada satu peperangan di mana Rasulullah SAW membutuhkan dana yang besar untuk persiapan perang. Maka Rasulullah memotivasi para sahabat-sahabatnya untuk berinfak. Apa yang kemudian dilakukan? Abdurrahman bin Auf menginfakkan hartanya yang demikian luar biasa besar. Kemudian Umar bin Khattab menginfakkan separuh dari hartanya. Nah, di saat itulah Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Walaupun dari segi jumlah mungkin kalah dibanding dengan infaknya Umar, dibanding dengan infaknya Abdurrahman bin Auf, tapi dari segi persentase Abu Bakar menginfakkan seluruhnya. Maka ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, "Wahai Abu Bakar, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu?" Maka jawabnya Abu Bakar luar biasa. Apa para sahabat sekalian? Allah dan Rasulnya lebih dari cukup saya berikan untuk keluargaku, wahai Rasulullah. Jawaban ini merupakan jawaban yang tidak pernah bisa ditandingi oleh sahabat-sahabat yang lain. Kalau Umar itu kemudian menjawab bahwa yang saya sisakan adalah separuh sebagaimana harta yang aku infakkan di jalan ini, wahai Rasulullah, tapi Abu Bakar tidak. Inilah keimanan yang kokoh dari Abu Bakar, keyakinan yang kokoh bahwa semua itu dia infakkan di jalan Allah adalah karena keimanan, keyakinan yang kokoh bahwa dirinya adalah untuk Allah dan Rasul-Nya. Sahabat sekalian, Baitul Ilmi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keteladanan yang kedua yang bisa kita ambil dari kisah Abu Bakar adalah di mana Abu Bakar ini menjadi penunjuk jalan kebaikan bagi yang lain, penunjuk jalan hidayah bagi sahabat kaum muslimin yang lain, di mana sebagian besar dari sahabat-sahabat pertama yang masuk ke dalam Islam lantaran ajakan dari Abu Bakar As-Siddiq. Ini luar biasa, sahabat sekalian dirahmati oleh Allah. Salah di antara mereka yang dijamin oleh Allah masuk surga, itu sebagian besar adalah ajakan dari Abu Bakar As-Siddiq, akibat dakwah Abu Bakar As-Siddiq, di mana kemudian Allah Rasulullah SAW menyampaikan bahwa satu orang yang tertunjuk di dalam jalan kebaikan, maka itu lebih baik baginya, pahala lebih baik baginya daripada seluruh dunia dan yang isinya. Maka bisa kita pastikan kalau sekarang kita mengenal Islam, mengenal kebaikan, ini pun tidak lepas dari jasa Abu Bakar As-Siddiq, yang mana pahala ini akan terus mengalir sampai kepada beliau. Nah, inilah yang menjadikan kebaikan pada diri Abu Bakar tak tertandingi oleh siapapun, tak tertandingi oleh manapun. Maka tidak heran Rasulullah SAW menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihnya di dunia. Ini para sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menarik, kenapa? Apa yang ada, rahasia apa yang ada pada diri Abu Bakar sehingga begitu mudahnya bisa menarik orang-orang lain yang ada di sekitarnya itu ke dalam kebaikan, ke dalam hidayah. Yakni kalau kita perhatikan Abu Bakar, pribadinya adalah pribadi yang kokoh, memiliki sifat rendah hati, memiliki keramah tamahan yang luar biasa. Abu Bakar memiliki kejujuran, amanah, tepat menepati dalam janjinya dan seterusnya. Abu Bakar ini orangnya sopan. Abu Bakar ini seorang saudagar yang disegani dan juga dihormati di kalangannya. Bahkan para saudagar-saudagar itu tidak segan-segan datang kepada Abu Bakar untuk konsultasi dalam persoalan dagangnya maupun dalam persoalan agama. Disitulah Abu Bakar dalam dakwahnya hingga mampu menarik simpati dari masyarakat Quraisy hingga kemudian mereka masuk ke dalam Islam. Masyiral muslimin jamaah sahabat Baitul Ilmi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, patut kemudian menjadi contoh bagi kita semuanya untuk senantiasa menggelorakan, mengajak kepada kebaikan, melakukan aktivitas dakwah, menjelaskan syariat Islam kepada masyarakat yang saat ini masih terasa asing sebagian mereka, agar mereka mengenal Islam, agar mereka kemudian bisa mendalami dan mengenal bagaimana Islam ini bisa menjadi kebaikan bagi mereka. Nah, sahabat sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir,
apa yang ada dalam diri Abu Bakar bisa kita contoh adalah hidupnya hanya untuk Allah, Rasulnya, dan akhirat. Kita bisa melihat pengorbanan-pengorbanan Abu Bakar. Semua dia dedikasikan adalah untuk Allah dan Rasulnya. Ketika pengorbanan Abu Bakar di Gua Zur, ketika pengorbanan Abu Bakar di dalam jalan dakwah, dalam berinfak, ketika pengorbanan hidupnya Abu Bakar untuk Allah dan Rasulnya, semua didedikasikan adalah untuk Islam, untuk Allah dan Rasulnya. Ketika masyarakat menolak Rasulullah SAW terkait berita Isra Mi'raj, maka Abu Bakar orang pertama yang membenarkan berita tersebut. Nah, ini semua adalah karena Abu Bakar yakin dengan keimanannya, pengorbanannya, hidupnya hanya untuk Allah dan Rasulnya. Sahabat Baitul Ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin sedikit ini yang bisa kita bahas, baru 3. Sebenarnya banyak sekali teladan-teladan itu, tapi 3 yang dikata kita mampu untuk meneladani. Mudah-mudahan kita bisa sedikit menarik keberkahan dari pribadi agung dari sahabat Rasulullah SAW, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.